Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Langsung aja kita ke resepnya ya. Pertama-tama di sini sudah saya siapkan 5 pasang ati ampela yang sudah dibersihkan dari kotorannya serta yang ada gumpalan darahnya kita bersihkan ya. Kemudian siapkan air mendidih lalu kita masukkan ati ampelanya. Rebus kurang lebih selama 5 menit sampai kotorannya terangkat seperti ini. Kalau udah, ini kita angkat ati ampelanya dan buang airnya. Kemudian kita didihkan lagi air yang baru, lalu masukkan ati ampelanya, tambahkan jahe, serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Tambahkan 1 sendok teh garam dan ini kita rebus sampai ati ampelanya matang. Nah, wajib banget pakai rempah-rempah yang banyak ya teman-teman supaya ati ampelanya tidak bau amis. Setelah kurang lebih 15 menit direbus, ini ati ampelanya udah matang, kemudian kita angkat dan dinginkan. Lalu kalau sudah dingin, ati ampelanya ini kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Supaya makin komplit, aku juga menambahkan sayur kacang panjang, ini kurang lebih sekitar 200 gram. Kemudian dicuci bersih dan dipotong-potong seperti ini. Untuk bumbunya simple banget teman-teman, ada 6 siung bawang putih, lalu ini kita iris tipis-tipis seperti ini. 6 siung bawang merah, lalu ini kita iris-iris tipis seperti ini juga. Biar tambah pedas, aku juga menambahkan 7 buah cabai rawit, lalu diiris tipis-tipis, dan 4 buah cabai merah keriting, lalu ini kita iris tipis-tipis seperti ini ya. Nah, semua bahan sudah selesai kita siapkan, lanjut aja teman-teman bisa panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng. Lalu tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabeannya. Kalau udah layu, teman-teman bisa tambahkan 2 lembar daun salam, 3 cm lengkuas yang sudah digeprek, dan 2 cm jahe yang sudah digeprek. Lanjut aja kita tumis sampai warnanya berubah menjadi kekuningan ya teman-teman. Kemudian masukkan ati ampela yang sudah kita potong-potong tadi. Ini kita masak kurang lebih selama 2 menit sampai aroma ati ampelanya ini naik ya teman-teman. Nah, kalau udah naik, ini kita tambahkan air kurang lebih 400 ml. Nah, biar warnanya makin merah merona, aku tambahkan 1 sendok makan bubuk balado instan seperti ini, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 2 sendok teh gula pasir. Ini kita lanjut masak aja sampai mendidih. Supaya ati ampelanya lebih enak dan lebih berbumbu, ini akan aku ungkep kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit diungkep, ini airnya udah mulai menyusut dan warnanya udah mulai cantik ya teman-teman. Kemudian aku mau angkat aja dulu rempah-rempahnya, lalu kita masukkan kacang panjangnya. Nah, masak kacang panjangnya ini nggak usah terlalu lama ya teman-teman, cukup sekitar 3 menit aja. Jangan lupa juga dikoreksi rasa ya teman-teman. Nah, sekitar 3 menit dimasak, ini kacang panjangnya udah mateng dan rasanya juga udah pas. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Masak satu menu ini aja udah komplit ya teman-teman. Sudah ada protein hewani dan juga sayurannya. Tinggal siapin aja nasi yang banyak ya teman-teman, karena ini enak banget. Kali ini kita akan masak telur tahu bumbu rendang. Meskipun tidak pakai daging dan juga memakai bumbu instan, tapi rasanya benar-benar medok sekali. Simak videonya sampai tuntas ya. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek di description box. Langsung saja, mari kita masak. Siapkan 8 buah tahu putih, bisa juga memakai tahu kuning ya. Kemudian tahunya kita goreng sampai matang dan berkulit. Nah, seperti ini cukup. Ini tahunya sudah matang dan berkulit. Lalu kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk bumbunya, aku menggunakan 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, dan 2 cm jahe. 10 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jangan lupa cabai merahnya dipotong-potong dulu ya. Setengah sendok teh garam, 4 sendok makan minyak goreng agar nanti licin ketika di blender. Lalu bahan ini kita haluskan sampai halus, kurang lebih seperti ini ya.
Lanjut, kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Setelah bumbu halusnya ini harum, kemudian teman-teman bisa tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 5 cm lengkuas yang sudah digeprek, 4 daun jeruk, jangan lupa dibuang tulang tengahnya, dan 2 lembar daun salam. Tumis kembali sampai semua bahan ini matang dan tanak. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Kemudian masukkan kurang lebih 5 butir telur ayam yang sudah direbus ya. Tahu goreng, serta 600 ml santan dari setengah butir kelapa. Aku sarankan pakai kelapa yang diperas sendiri ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih gurih. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman, supaya nanti santannya tidak pecah. Kalau santannya sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan bumbu rendang instan seperti ini ya. Aduk-aduk kembali agar santannya tidak pecah. Selanjutnya, teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lanjut kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai kuahnya ini menyusut. Nah, kurang lebih selama 20 menit hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Kuahnya sudah menyusut dan mengeluarkan minyak kembali. Jika teman-teman ingin kuahnya lebih kering lagi, bisa dimasak 5-10 menit lagi ya. Kalau aku seperti ini sudah cukup ya teman-teman, dan rasanya juga sudah mantap sekali. Dan rendang tahu telurnya siap untuk kita sajikan. Pertama-tama di sini sudah aku siapkan 10 buah tahu kuning. Ini beratnya kurang lebih 400 gram ya teman-teman. Jika sudah selesai potong-potongnya, lalu kita goreng tahunya di minyak yang panas. Gunakan api sedang ke besar supaya tahunya ini tetap lembut ya teman-teman. Nah, kalau sudah kekuningan atau berkulit seperti ini, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Nah, biar tahunya tidak kesepian, jadi aku gunakan juga 100 gram ikan teri. Ini ikannya sudah aku bersihkan dengan air panas dan dibelah dua ya teman-teman, supaya teksturnya nanti lebih garing. Nah, seperti ini sudah cukup matang, lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut ke step selanjutnya. Di sini kita didihkan air, lalu kita masukkan 100 gram cabai keriting hijau, beri sedikit garam, lalu kita rebus kurang lebih selama 2 menit ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini cabenya sudah layu, lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Kemudian teman-teman bisa siram di air mengalir ya teman-teman, supaya warnanya tetap hijau cantik seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam chopper dan tambahkan setengah sendok teh terasi, lalu kita chopper kasar dan hasilnya seperti ini. Untuk bumbu lainnya ada 3 siung bawang putih, ini kita geprek lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada kurang lebih 6 siung bawang merah, lalu kita iris tipis-tipis seperti ini. 1 buah tomat hijau, ini kita belah menjadi 4, lalu diiris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Panaskan kembali minyak bekas menggoreng ikan, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Ini kita tumis sampai warnanya kecoklatan seperti ini, lalu masukkan tomat hijaunya. Ini kita masak kurang lebih selama 1-2 menit sampai tomatnya matang ya teman-teman. Kemudian masukkan cabai hijau yang sudah kita chopper. Ini kita masak sampai harum. Kemudian teman-teman bisa beri seasoning, ada setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh micin, setengah sendok teh garam, dan air kurang lebih 100 ml.
Kemudian kita bisa masukkan tahu gorengnya. Lanjut dimasak aja sampai airnya menyusut ya teman-teman, dan tahunya ini lebih berbumbu. Dan jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa masukkan ikan teri gorengnya. Dan ini kita masak sebentar aja ya teman-teman, supaya ikan terinya masih crunchy dan juga tidak terlalu kering. Oseng tahu ikan teri cabai hijau siap kita sajikan deh. Oke, langsung saja kita ke resepnya ya teman-teman. Di sini aku sudah siapkan 2 buah terong. Ini sudah aku cuci bersih. Kemudian 1 buah terongnya aku potong menjadi 6 bagian. Lalu kita panggang di atas teflon kayak gini sampai kedua sisinya ini kecoklatan. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini terongnya udah mateng, sudah empuk, dan aroma terong yang dibakar ini enak banget ya teman-teman. Ada smokinya gitu. Lalu dinginkan. Ketika sudah dingin kita suwir-suwir pakai gunting atau disuwir pakai tangan ya teman-teman. Kalau udah ini kita sisihkan dulu. Lanjut ada 2 siung bawang putih. Ini kita potong kasar seperti ini. 5 siung bawang merah. Ini sama kita potong-potong. 6 buah cabai rawit. Ini kita potong-potong. Dan 8 buah cabai merah keriting. Ini kita potong-potong juga. Dan aku juga menambahkan 1 buah tomat. Kemudian ini kita bagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Lanjut teman-teman bisa panaskan pan kembali. Kemudian kita masukkan bahan sambal yang sudah kita potong-potong. Aduk-aduk ya teman-teman supaya ini tidak cepat gosong. Lalu aku juga menambahkan 1 saset terasi ABC ya teman-teman. Kemudian ini kita lanjut masak. Kita sangrai sampai bentukannya seperti ini. Kalau bumbunya udah agak dingin, teman-teman bisa masukkan ke dalam chopper atau blender. Bisa juga diulek pakai cobek ya teman-teman. Karena aku pakai chopper jadi aku tambahkan sedikit minyak. Kemudian ini kita haluskan. Lanjut kita tumis kembali di atas pan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Gunakan api kecil sedang aja teman-teman supaya bumbunya tidak cepat gosong. Kemudian kalau sudah wangi, teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk terus sampai gula dan garamnya larut. Jika bumbunya udah matang tanek, kemudian teman-teman bisa masukkan terong yang sudah disuwir. Tambahkan air kurang lebih 100 ml. Lanjut ditumis, dimasak sampai bumbunya ini benar-benar menyatu dengan terongnya dan airnya juga menyusut. Jangan lupa juga dikoreksi rasa ya teman-teman. Jika dirasa udah pas tingkat kematangannya dan rasanya juga udah enak, siap untuk kita sajikan. Ternyata masak terong dengan cara dipanggang seperti ini enak banget teman-teman. Ada aroma smokinya dan juga hemat penggunaan minyak goreng. Jadi jangan lupa dicoba ya. Hari ini aku masak rica-rica ati ampela. Rasanya yang pedas, gurih, kemudian agak sedikit manis. Nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, pertama-tama ini ada 7 pasang ati ampela yang sudah aku rebus sampai matang ya teman-teman. Jangan lupa air rebusannya ditambahkan serai, daun salam, jahe, dan juga daun jeruk. Kemudian kalau sudah matang dan sudah dingin, ini kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian sisihkan dulu ya. Ada 1 batang daun bawang, ini kita potong-potong aja seperti ini. Jika daun bawangnya kecil, teman-teman bisa pakai 2 batang ya. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting. Tambahkan 1 sendok teh garam dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Lalu ini kita haluskan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Panaskan wajan, kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Ini kita tumis sampai bumbunya harum ya teman-teman. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong ya. Tambahkan 1 batang serai, 3 senti jahe yang sudah dikeprek, dan juga 4 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulang tengahnya. Lanjut ditumis sampai bumbunya matang dan tanek ya teman-teman. Kemudian masukkan ati ampelanya. Nah, karena ati ampelanya tidak aku goreng, ini akan aku masak kurang lebih selama 1-2 menit sampai ati ampelanya ini berkulit dan juga wangi.
Nah, seperti ini cukup. Ini ati ampelanya sudah berkulit. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk sampai kecapnya wangi ya teman-teman. Nah, kalau sudah wangi dan tercampur merata, ini kita tambahkan air kurang lebih 400 ml. Aduk-aduk supaya tercampur merata. Kalau sudah mendidih, teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Supaya bumbunya lebih meresap dan juga cepat matang, teman-teman bisa ungkep ya. Ini aku ungkep kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit diungkep, ini dia hasilnya teman-teman. Aromanya juga sudah enak dan ati ampelannya lebih berbumbu ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Nah, sebelum disajikan, ini aku akan ambil rempah-rempahnya. Dan terakhir aku masukkan daun bawangnya. Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, sampai tercampur rata dan juga daun bawangnya layu. Kalau sudah tercampur rata dan rasanya juga sudah pas, rica-rica ati ampelannya bisa kita sajikan. Mudah bukan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.